Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalankan semaksimal mungkin apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Juga kita sekuat tenaga menjauh sejauh-jauhnya dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, dengan taufiknya, sehingga kita merasa ringan dan mudah menjalankan perintah. Juga diberikan kekuatan untuk menjauh daripada segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini Jumat Agung, Jumat istimewa. Kenapa demikian? Hari ini bertepatan pada tanggal 27 Rajab, bertepatan hari Jumat yang berada di Jumat akhir pada bulan Rajab. Bahkan ada suatu faedah diterangkan dalam sebuah kitab, barang siapa membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali, tak kalah khotib duduk di antara dua khutbah, maka Allah tidak akan mempersempit rezekinya, akan dilimpah ruahkan rezekinya dalam setahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti dalil yang masyhur dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang kami berkahi kanan kirinya, linuriyahu, untuk menampakkan, untuk menunjukkan ayat-ayat tentang kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, salah satu mukjizat yang besar bagi baginda Nabi kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW adalah diisra'kan baginda Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap tahun memperingati Isra wal Mi'raj. Bahkan insya Allah di masjid kita ini nanti hari Sabtu malam Ahad tanggal 17 Januari akan memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Setiap tahun, bukan hanya di masjid-masjid, musola-musola, bahkan di rumah-rumah, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, mulai tingkat PAUD, tingkat anak-anak sampai di fakultas-fakultas, SMA, SMP, Sanawiyah, mereka beramai-ramai memperingati hari besar
terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Namun kadang-kadang terbersih dalam pikiran kita sebagai orang yang beriman sesama muslim. Apakah sudah berdampak besar, berdampak hebat yang mampu merubah diri kita semakin lebih baik di dalam mengadakan peristiwa Isra Mi'raj, terutama dalam ibadah sholat kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, karena sholat adalah suatu pokok pimpinan ibadah umat muslim. Akan dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Dalam hadis lain, awal man yuhasabu bil amri yaumil qiyamah as-sholat. Nanti pertama yang akan dihitung, dihisab seorang hamba di hadapan Allah adalah sholat. Apabila baik sholatnya, sholat sayu amal maka baik seluruh amal-amal yang lain. Maka Imam Ghazali menawarkan prinsip atau hikmah yang bisa kita petik dalam peristiwa Isra Mi'raj dengan mengamalkan 6 perkara dalam ibadah sholat kita. Apa kata Imam Ghazali? Kalau seorang muslim, seorang mukmin di dalam melaksanakan atau mendirikan ibadah sholat supaya mendapatkan hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj, Imam Ghazali menawarkan 6 perkara dalam Ihya Ulumuddin yang masyhur. Apa kata Imam Ghazali? Yang pertama, seseorang di dalam sholat supaya dia khusyuk sholatnya, bagus sholatnya, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, mampu menambah kedekatan dengan Allah, merubah akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Pertama kata Imam Ghazali adalah fudurul qalbi, yaitu habul hati dan sholat. Kita sering di dalam sholat pikiran-pikiran gambar-gambar dunia masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga kadang-kadang kita lupa apa yang kita baca, lupa rakaat berapa kita sedang kita laksanakan, apakah rakaat kedua atau ketiga, sudah baca Fatihah apa belum. Itu ternyata kenapa? Karena doibnya hati kita tak mampu menghadirkan hati mengingat Allah di dalam ibadah sholat kita. Sangatlah wajar dan fitrah manusia tatkala sholat kadang-kadang ingin ingat dunia, tapi semaksimal mungkin tatkala kita ingat dunia, lekas-lekas kembalilah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang bernilai di sisi Allah sholat kita adalah sebanyak mana kita mengingat Allah dalam sholat kita. Itu yang pertama, hudurul qalbi, hati mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Imam Ghazali menawarkan at-tafahum. Apa itu? Memahami apa yang kita baca dalam sholat. Kita sudah belajar kitab fikih mulai awal sampai tamat, bahwasannya di dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fiqhiyah, ada rukun qalbiyah. Ada rukun qauliyah atau rukun bacaan yang wajib kita baca dalam sholat, seperti Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Itu rukun qauliyah yang mana seseorang akan bisa bermakna sholatnya di sisi Allah tatkala dia mampu memahami apa yang dia baca di dalam sholat. Minimal kata Imam Ghazali, yang harus kita mengerti tentang makna sholat adalah suratul Fatihah. Tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan sampai kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hati kita ingat selain Allah, maka kita akan menyembah selain Allah. Iyyaka kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka tatkala lafaz itu diucapkan oleh lisan kita, jangan sampai hati kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud tafahum, mengerti apa arti dan makna yang kita baca. Yang ketiga, Imam Ghazali menawarkan yang namanya at-ta'zim, yaitu pengagungan kepada Allah. Diriwayatkan bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tatkala masuk waktu sholat, dia berwudu, setelah berwudu tubuhnya menggetar dan wajahnya pucat. Maka sahabat bertanya, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, kenapa wajahmu memucat, tubuhmu bergetar?"
Atas Sayyidina Ali menjawab, apakah Anda tidak tahu sebentar lagi kepada siapa kita akan menghadap? Kita akan menghadap zat yang menggenggam jiwa raga kita, yang menggenggam nyawa kita, mati dan hidup kita ada padanya. Betapa kita tidak takut dan gemetar akan menghadap kepadanya. At-takbir, pengagungan kepada Allah. Bahkan di dalam kita sholat ada yang namanya takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbir pembesaran, takbiratul ihram bermula waktu kita sholat, dan takbir intiqal adalah takbir perpindahan ke rukun dalam sholat. Bukankah itu kita selalu membaca Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, tidak boleh diganti Allahul Jalil, Allahul Kabir, Allahul Karim, tidak boleh. Tapi Allahu Akbar yang artinya Allah maha besar mengingatkan kita bahwa kita ini doib, kita ini lemah, kita ini fakir, kita ini hajat di hadapan Allah, maka takdimkanlah Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Imam Ghazali menawarkan yang namanya haibah. Apa itu haibah? Perasaan takut hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya kalau sudah masuk ke dalam masjid, mau sholat, mau gubernur, mau rakyat, mau camat, mau Pak RT, mau rakyat jelantah, semuanya kalau sudah masuk ke dalam masjid, sujud sama-sama, kepala direndahkan. Tadarru ilallah, yang agung hanya Allah, yang besar hanya Allah, yang ditakdimi, yang ditakuti hanya Allah. Karena Islam tidak memandang jabatannya, tidak memandang keturunannya, nasabnya, yang dipandang adalah ketakwaannya kepada Allah. Haibah, punya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Imam Ghazali menawarkan di dalam sholat yang namanya raja, yaitu pengharap. Di dalam salatmu mari kita mengharap kepada Allah supaya Allah menerima salat kita dengan segala keterbatasan kita, kekurangan kita dalam bacaan, panjang pendeknya, tebal tipisnya, idhar idghamnya, makna yang terkandung di dalamnya kita doain. Kita bukan orang alim yang memahami semua itu. Maka kita dengan segala kekurangan di dalam salat, rojak hadirkan dalam hati. Mudah-mudahan kau terima salat kami ya Rabb, seluruh ibadah kami kau terima ya Rabb, dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan kami dalam memberikan sholat ini. Itulah namanya rojak. Dan yang terakhir, yang keenam adalah Imam Ghazali menawarkan al-haya, yaitu sifat malu kepada Allah. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita sudah malu kepada Allah? Rasulullah menjawab, yang dimaksud malu adalah engkau malu terhadap apa? Kepalamu dan apa yang ada dalam kepalamu, perutmu dan apa yang ada dalam perutmu. Walaupun zahirmu kelihatan bagus, mendung, tapi kalau kepalamu masih ada sombong, kalau kepalamu masih merendahkan orang lain, kalau kepalamu kau masih merasa yang paling benar, kalau dalam perutmu kau isi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bercampur dengan yang haram, maka orang itu bukan punya rasa malu. Orang yang malu adalah orang yang di dalam pikirannya, di dalam kepalanya merasa diawasi oleh Allah. Di dalam perutnya pun apa yang dia makan, dia pakai, dia minum, apa yang terlihat, apa yang dia kata, apa dia dengar, dia merasa diawasi oleh Allah sehingga dia merasa malu dia untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Semakin banyak rasa malu kita, semakin besar dan tinggi iman kita kepada Allah. Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Mudah-mudahan sangat singkat khutbah yang diuraikan, kisahnya yang diuraikan di dalam hadis yang begitu panjangnya, hikmah yang terkandung dalam 6 perkara yang disampaikan Imam Ghazali ini, mudah-mudahan sedikit berikan semangat, memberikan kita sebagian lebih baik, lebih khusyuk, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan hamba-hamba Allah, semakin berperilaku baik, tawadu, semakin kita berakhlakul karimah bersama hamba-hamba Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum
ridwan azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim aqulu qawli astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa anim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarna bil idadi wal isar bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa saru ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi qudsi. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qurrabati ajma'in. Wa radallahu ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa qurrabati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Waqfid lana bika bi khairin ajma'in. Allahumma ya muhawwil al-hal wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal ya kabir ya muta'al ya dzal jalali wal ikram. Nafisna ala dinil islam wal iman bi rahmatika ya karim ya rahim ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Faqullaha yadhkurkum wa radhikum wa ajalu an-shukr. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salam.